Hai, jumpa lagi bersama Abizar Rafasya. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pohon yang disukai hantu dan jin. Katanya sih guys, semakin besar dan tua pohon tersebut, semakin banyak penghuni astralnya juga guys. Jadi pohon apa aja sih? Jangan kemana-mana, tetap bersama Abizar Rafasya. Pohon beringin. Pohon angker satu ini memiliki batang yang diameternya cukup besar. Daun-daunnya yang rindang dan tingginya yang selangit membuat pohon ini terlihat lebih menyeramkan, terutama saat matahari sudah terbenam. Dalam beberapa kepercayaan di Indonesia, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam merawat pohon ini. Ketika ditebang atau dirapihkan, ada baiknya jika kita melakukan mediasi apabila kita tidak mau diikuti dan diganggu oleh penunggu pohon tersebut. Jadi kalau kamu punya pohon beringin di depan rumah, hati-hati ya guys. Pohon asam. Menurut kepercayaan orang zaman dulu, pohon asam Jawa merupakan tempat tinggal hantu pocong dan kuntilanak. Itulah mengapa mereka tidak pernah membiarkan pohonnya tumbuh terlalu lebat atau terlalu lama di rumah. Sama seperti pohon rindang lainnya, pohon asam Jawa juga membutuhkan ritual tertentu sebelum ditebang. Terutama untuk pohon yang sudah berdiri dan hidup selama ratusan tahun. Pohon bambu. Tanaman yang berasal dari negeri Panda ini terkenal angkernya karena keberadaannya sering sekali ditemukan di dekat kuburan atau di hutan-hutan, bahkan di depan rumah. Selain itu, rindangnya pohon ini juga dikatakan sebagai salah satu alasan mengapa makhluk astral senang menempati pohon bambu. Penghuni yang dikatakan menjadi penunggu pohon bambu adalah jin bermata merah dan wanita berjubah putih. Biasanya, mereka akan menampakkan diri mereka hanya untuk melawan orang-orang yang iseng bertingkah di daerah kekuasaan mereka. Jadi, kalau kamu berada di tempat yang seram, jangan berbuat seenaknya, guys. Pohon pisang. Pohon yang banyak digunakan daunnya untuk membuat kue dan beraneka ragam ini ternyata juga banyak mengulang kisah loh guys. Siapa sangka pohon ramping ini bisa ditempati makhluk seram loh. Untuk kamu yang belum tahu, mitos pohon pisang yang dikatakan sebagai rumah pocong ini kiranya sudah bukan rahasia lagi guys. Selain pocong, penghuni gaib lainnya yang gemar meneliti pohon angker ini adalah kuntilanak dan tuyul. Pohon randu. Pohon angker berikutnya adalah pohon randu yang biasa kita kenal dengan pohon kapuk. Pohon yang bisa diambil buahnya untuk membuat kasur ini, di balik semua manfaat dan kelebihan yang bisa kita dapatkan dari pohon randu ini, ternyata kita benar-benar nggak disarankan untuk memelihara pohon ini sebagai hiasan di rumah guys. Karena selain terlalu besar dan menurut kepercayaan warga, pohon randu adalah rumah dari hantu pocong guys. Pohon sukun. Siapa sih yang gak kenal dengan pohon sukun dan buahnya yang lezat untuk disantap, baik itu digoreng maupun disayur. Tapi, tahukah kamu, pohon sukun ini termasuk dalam kategori pohon yang disukai jin dan hantu. Selain itu, pohon ini juga kerap menjadi tempat di mana pocong, jin dan teman-temannya sering nongkrong di pohon ini guys. Jadi kalau kamu nongkrong di pohon sukun, berarti kamu teman-temannya mereka juga guys. Pohon nangka.
Pohon yang berikutnya adalah pohon nangka yang kerap kali kita jumpai baik ada di kebun maupun di depan rumah. Kalau punya halaman luas, nggak ada salahnya menanam pohon nangka ini. Saat berbuah, kamu akan bisa menikmatinya, guys, ya. Namun, di balik manisnya buah nangka dan rindangnya pohon ini, ada kabar yang menyebutkan bahwa nangka adalah salah satu tempat favorit kuntilanak. Kalau kamu percaya hantu, mungkin sebaiknya kamu tempatkan pohon nangka jauh dari pintu atau jendela ya. Oke, guys. Jadi itulah 7 pohon yang menurut mitos angker, guys. Percaya atau tidak, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, guys.